Kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Arif Wicaksana, ada Ahmad Syafiq Raihan, ada Indah Subekti, dan ada Sahila. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data kuantitatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan atau menghimpun data. Sedangkan teknik atau metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode kuantitatif sebagai metode ilmiah atau saintifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Menurut Sugiono, terdapat 3 jenis teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam mengumpulkan informasi kuantitatif, yaitu 1. Angket atau kuesioner, 2. Wawancara, 3. Observasi. Selanjutnya ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner ini merupakan teknik atau metode yang digunakan dengan cara memberikan sebuah pertanyaan tertulis kepada responden. Metode pengumpulan data menggunakan angket dapat lebih baik jika responden berjumlah cukup banyak. Beberapa prinsip dalam menulis angket yaitu berisi isi dan tujuan pertanyaan, penggunaan bahasa, tipe dan bentuk pertanyaan tidak menggiring responden, serta urutan pertanyaan. Selanjutnya, ini adalah contoh dari angket atau kuesioner. Terdiri dari pertanyaan-pertanyaan, bisa dijawabnya seperti checklist atau mungkin ada contoh lain seperti menjawab pertanyaan dengan esai atau pilihan ganda. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu subjek tertentu atau orang lain. Teknik wawancara juga dikenal dengan interview. Teknik ini menggunakan interaksi atau komunikasi dengan informan secara langsung. Wawancara bertujuan untuk menemukan permasalahan serta mengetahui informasi secara lebih mendalam. Ada 3 jenis wawancara, yaitu yang pertama ada wawancara terstruktur. Adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpatokan pada pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Kedua, wawancara tidak struktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa berpatokan pada pedoman wawancara. Yang ketiga, wawancara kombinasi adalah wawancara yang dilakukan dengan cara menggabungkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Seperti inilah contoh wawancara. Selanjutnya ada observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara atau kuesioner. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara terpenting adalah proses pengamatan dan pengamatan. Dari segi proses pelaksanaannya, observasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama participant observation, yang kedua adalah non-participant observation. Yang pertama adalah participant observation, yaitu observasi yang berperan serta. Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang ingin diobservasi, sehingga observer sungguh seperti anggota yang sedang diobservasi. Observasi non-partisipan adalah pengamatan yang dilakukan oleh observer tanpa terjun langsung ke dalam anggota kelompok yang akan diobservasi, sehingga observer hanya sebagai pengamat. Inilah contoh dari observasi atau pengamatan. Kedua gambar ini adalah contoh dari observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Selanjutnya ada analisis data kuantitatif.
Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan atau mudah dipahami orang yang membacanya. Analisis data adalah memahami makna dari data yang telah terkumpul semuanya, lalu mengumpulkannya dan meringkas menjadi sesuatu yang mudah dan mengerti. Hingga akhirnya ditemukanlah pola umum dari keseluruhannya yang diwakili oleh simbol-simbol statistika. Menurut Lexi J. Molong, teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Tahapan analisis data. 1. Persiapan. Persiapkan semua data yang sudah terkumpul. Cek kelengkapan atau isi instrumen dalam pengumpulan data. Kedua, tabulasi. Jika penelitianmu menggunakan angket atau kuesioner atau tes, berilah skor atau rating sesuai yang sudah kamu tentukan di awal metode penelitian. Berikan kode pada item yang diberi skor tadi. Mengubah data, menyesuaikan dan memodifikasi sesuai dengan teknik analisis yang akan diterapkan. Biasanya, data interval akan diubah menjadi data ordinal atau dibuat tingkatan. Lalu, data ordinal atau interval dibuat menjadi data diskrit. Ketiga, penerapan data. Disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Macam-macam teknik analisis data kuantitatif. 1. Statistika deskriptif. Menurut Sugiono, 2014, statistika deskriptif merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam teknik ini, akan diketahui nilai variabel independen dan dependennya. Teknik analisis ini biasa diterapkan untuk penelitian yang sifatnya sekedar eksplorasi. Contohnya, penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga sembako, mengetahui sikap guru honorer terhadap pengangkatan PPPK, dan lainnya. Bentuk hasil analisis statistika deskriptif. 1. Visual. Terdiri atas diagram batang, diagram lingkaran, poligon, kurva GIF, kurva scatter, maupun bar chart. 2. Tabel. Terdiri dari distribusi frekuensi dan tabulasi silang. 3. Ukuran tendensi sentral. Terdiri atas mean atau nilai rataan, median, modus. 4. Ukuran letak. Terdiri atas kuartil, desil, dan persentil. 5. Ukuran penyebaran data. Terdiri atas standar deviasi, mean deviasi, deviasi kuartil, varian, range, dan lainnya. Metode statistika deskriptif. Terdiri atas 1. Analisis potret data, yakni perhitungan frekuensi nilai dalam suatu variabel. 2. Analisis kecenderungan sentral data, yakni perhitungan nilai rata-rata atau mean, median, dan modus. 3. Analisis variasi nilai yang berfungsi untuk mengamati sebaran nilai pada distribusi keseluruhan variabel dari nilai tengahnya atau median. Selanjutnya ialah statistika inferensial. Teknik analisis data secara statistik inferensial lebih ditekankan pada proses generalisasi yang lebih luas dalam wilayah populasi. Metode statistika inferensial terdiri atas 1. Penelitian korelasional. Analisis korelasional lebih menekankan pada adanya pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya, tentang mengetahui hubungan jumlah marketing ayam dengan total penjualan ayam boiler. Yang kedua yaitu penelitian komparasi atau eksperimen. Analisis komparasi atau eksperimen lebih kepada membandingkan kondisi dua kelompok atau lebih. Misalnya perbedaan prestasi siswa yang mengikuti les tambahan sekolah dan bimbel dengan yang hanya les tambahan di sekolah. Macam-macam statistika inferensial berdasarkan bentuk parameternya.
terdiri atas 1. Statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Dalam statistika parametrik, beberapa di antaranya lebih baik atau canggih, karena kemampuannya memberikan informasi yang lebih akurat. Akan tetapi, tidak seperti non-parametrik, statistika parametrik agar tepat hasilnya, maka harus memenuhi beberapa asumsi atau persyaratan. Yang kedua, statistika verifikatif. Teknik analisis verifikatif ialah metode menganalisis model serta pembuktian untuk mencari kebenaran hipotesis yang disusun pada awal penelitian.